Kita lanjut ke pertanyaan ke-6 ya. Seorang ibu bertanya, saya ada pertanyaan, anak pertama saya umur 7 tahun, kalau bicara suka sekali bernada keras, kadangkala membuat hati jadi emosi. Tapi tetap berusaha sabar, tapi kadang juga saya menghindari amarah saya lalu pergi keluar dan melakukan kegiatan lain, dan suami mengatakan bahwa itu lari dari masalah. Walaupun setelah itu ada jeda dan mulai rileks dan mulai tenang lagi. Apa yang bisa dilakukan? Ibunda sayang menghadapi sesuatu apa yang ada di luar diri kita dengan energi yang lebih keras, lebih dengan tekanan, maka yang dilakukan pertama kali adalah samakan dulu frekuensinya. Misalkan anak berteriak, "Kenapa kamu berteriak? Bisakah kamu bicara lebih pelan?" Nah, gitu. Jadi ketika dia energi anak sebesar apa, kita ngomongnya, "Iya, ada apa?" misal gitu ya. Lebih tinggi sama tingginya dengan anak, setelah itu, "Terus kamu mau mama harusnya gimana?" Nah, sambil kita ngomong tinggi di awal, lalu kita turunin, itu reaksi orang yang ada di hadapan kita, dia akan melakukan hal yang sama. Jadi jangan ditinggal pergi justru ya. Misalkan anak kamu, "Oke, kamu mau marah?" Satu kali sebentar aja, nggak usah lama-lama, jangan nyerocos gitu, cuma segitu doang, samain frekuensi doang. Setelah itu, "Kalau begitu gimana kalau mama sayang aja, supaya nggak terlalu marah dan kamu nggak terlalu gelisah." Apalagi itu baru umur 7 tahun ya, masih saya bilang masih usia hampir, ya baru selesai masa TK. Jadi samain frekuensi, setelah itu langsung direndahin, jangan ditinggal kabur, mau ngamuk-ngamuk udah terserah deh, mama juga emang nggak bisa marah apa. Bukan begitu Bu, gitu. Tapi memang samain frekuensi dulu, setelah itu turunkan dan rendahkan. Oke, selamat mencoba ya. Yang ketujuh, dari Ibu Emma. Maaf, bukan, dari Mama Faiz ya. Bagaimana solusi menghadapi persaingan anak di rumah? Idealnya kan yang pandai mengajari yang belum pandai. Seperti serigala, anaknya usia 11 tahun, lalu 12 tahun. Khawatir adiknya yang 4 tahun dan 2 tahun meniru pertengkaran tersebut. Ibunda, saya memberi contoh serigala bukan berarti bahwa itu adalah kondisi terideal ya, terideal. Itu hanya sebagai sebuah gambaran, sebuah keluarga itu butuh koordinasi, lebih tepatnya begitu. Ya, lebih butuh koordinasi. Jadi kalau memang, ini kalau saya lihat dari usia mah usianya terlalu berdekatan ya, karena 11 dan 12 itu nggak terlalu jauh jarak usianya. Bukan saling membimbing, yang ada adalah mereka harusnya diajarin untuk bekerja sama, untuk saling bekerja sama. Nah, ada kalimat di sini menghadapi persaingan ya. Saya tidak tahu persaingan apa yang Ibunda maksud sampai terjadi pertengkaran. Kalau persaingan prestasi ya bagus lah gitu. Berarti namanya fastabikul khairat, sedang berlomba-lomba, bukan sedang bersaing tapi sedang berlomba-lomba. Kalau kalimat bersaing itu cenderung negatif ya, tapi kalau kalimatnya mungkin berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabikul khairat, jadinya menjadi lebih mulia ya anak kita itu. Silahkan dirubah dulu persepsinya, apa yang dimaksud. Kemudian juga tidak ada kondisi ideal dalam sebuah keluarga, seharusnya begini, enggak. Jadi siapa yang ingin berfastabikul khairat lebih cepat, insya Allah mendapatkan yang lebih baik. Mungkin lebih tepatnya begitu. Bukan yang lebih pandai mengajari yang lain. Nah, kalau dari kakak 11 tahun dan 12 tahun ke adik yang 4 sampai 2 tahun, nah itu baru bisa menjadi teladan ya, menjadi teladan. Jadi bukannya lagi bersaing atau berkompetisi, tapi mereka memang sudah saling mengayomi. Insya Allah sih kalau anak 4 sampai 2 tahun, meskipun melihat kakak-kakaknya bertengkar, yaitu dinamika. Saya lebih senang menyebutkan bahwa dinamika keluarga tuh kadang-kala butuh riak-riak seperti itu ya, mumpung masih kecil. Saya suka bilang, udah mumpung masih kecil kalau pada mau berantem, berantem aja. Yang penting ntar kalau udah gede awas ya, jangan pada berantem gitu aja. Dan anak-anak tuh kadang-kala malah jadi ketawa-ketawa gitu ya, karena apa yang mereka pertengkarkan pun bukan hal yang terlalu besar gitu ya, hal-hal remeh doang gitu, paling ngambek-ngambekan. Jadi nikmati aja Bu, nanti juga lama-lama Ibu rindu loh dengar suara pertengkaran mereka, karena setelah mereka besar mereka nggak akan lagi pernah mau bertengkar. Pertanyaan ke-8, terkait poin mindset.
Anakku 3 tahun sering banget jatuh. Entah dari sepeda, jalan jatuh, dan dari itu jadi saya tidak percaya kalau dia bisa main sendiri. Sedangkan anak seusianya sudah bisa main sendiri tanpa ditemani orang tua. Bagaimana caranya Bun supaya saya percaya dan gak merasa was-was kalau dia bermain? Oh, kalau ngelihat gejala fisiologisnya, sering jatuh di sepeda apalagi jatuh ketika berjalan itu menunjukkan bahwa tulang belakang dari anak Bunda, ya apalagi masih usia 3 tahun masih bisa diterapi nih Bun ya, itu lemah ya Bun, tulang belakangnya lemah. Nah bisa dilakukan terapi bedong, ya dibedong lagi. Nanti saya tunjukin ya foto keponakan saya akan share di semua grup. Keponakan saya usianya juga 3 tahun, menjelang 4 tahun belum bisa bicara. Sampai sekarang dia speech delay, kemudian tidak bisa menatap orang, nggak bisa fokus kalau dipanggil tuh kayak nggak mau nengok dan nggak dengar, padahal sebetulnya dia bisa mendengar. Kemudian dia asik dengan dirinya sendiri, ya kadangkala bergerak-gerak tidak beraturan. Nah, tapi ada kalanya dia juga terlalu asik dengan menyusun-nyusun benda di baris-barisin. Kita melihat bahwa perilaku ini agak unik. Dan ketika kita pegang, ya ada bagian-bagian di tulang belakangnya yang memang perlu diperbaiki. Di antaranya tulang leher. Kalau tulang leher itu yang menekan pita suaranya sehingga belum bisa mengeluarkan bunyi. Dan ditambah dengan mungkin di bagian-bagian tulang belakang lain juga terjadi kerenggangan-kerenggangan yang membuat sistem sarafnya menjadi tidak terkendali. Dan apa yang kami lakukan? Kami membedongnya kembali. Dibedong lagi karena kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ketika anakmu masih bayi dan masih kanak-kanak, maka bedonglah ya, dibedonglah. Karena mungkin nampaknya anak sepertinya tidak nyaman, tetapi itu yang terbaik buat dia dan biarkan sampai kuat. Lalu kalau dibedong nanti berontak dong. Memang tujuan kita supaya dia berontak. Karena kalau dia berontak, dia akan mengeluarkan tangan, menggerakkan kaki, gini, goyang-goyang. Lalu dia keluar, persis kayak kupu-kupu keluar dari kepompong. Dia akan kuat kembali. Jadi ibunda, tolong anaknya dipersiapkan lagi, boleh dibedong, boleh juga ibunda selalu mengangkat kakinya ke atas, diajak senam tulang belakang, atau boleh dibeliin bola yang ukurannya besar supaya dia bisa menggulung-gulung gitu. Terus kemudian berjalan di titian, berjalan misalkan di ubin itu atau di lantai kita kasih lakban, suruh anak kita berjalan di garis yang kita sudah kasih lakban itu juga cara melatih kekuatan tulang belakang. Biasanya ciri-ciri ini juga terjadi pada anak yang tidak merangkak ya, tidak merangkak. Jadi supaya ibu percaya diri, perkuat dulu tulang belakangnya. Boleh juga dikasih nutrisi-nutrisi terbaik yang memperkuat sistem tulang seperti kalsium atau memakan makanan yang lebih berprotein. Mudah-mudahan ibu jadi lebih percaya diri. Ini bukan soal mindset, tapi memang masalah fisiologis ya nampaknya. Jadi tolong jangan dibandingin ya sama teman yang lain 3 tahun bisa main sendiri. Ya berarti tulangnya beda gitu ya. Tulangnya beda, yang itu memang kuat tumbuhnya baik. Insya Allah anak ibunda tetap bisa bermain, berarti dalam pengawasan aja yang penting ya. Yang berikutnya pertanyaan ke-9 dari Jose dan kawan-kawannya, rombongan ya. Bagaimana manajemen waktu antara kerja dan belajar anak di rumah di masa pandemi? Sibuk banget soalnya nggak bisa nemenin anak belajar. Oke, saya jawab yang pertama dulu. Yang pertama dilakukan, ya kemarin saya baru seminar terkait dengan sekolah di era pandemi, apa yang dilakukan orang tua. Jadi yang pertama, ayah dan bunda koordinasi dengan sekolah, bagaimana supaya bisa diberikan tugas yang tugasnya itu mudah dilakukan oleh orang tua saat orang tua bekerja. Misal ya, tugasnya adalah dari sekolah memberikan tugas berkisah tentang kisah kejujuran. Nah, maka boleh anaknya baca sendiri atau orang tuanya dari jauh merekam suara lewat voice note WhatsApp lalu dikirim ke handphone anaknya. Dan itu jadi laporan progres di sekolah. Atau boleh juga minta kepada pihak sekolah, boleh nggak orang tua yang ngasih tugas, jadi sambil mengawasinya saat belajar dari jarak jauh gitu ya. Orang tua ngirimin soal di foto, terus anak ngerjain di rumah. Terus kemudian boleh saling koordinasi seperti itu. Buat laporannya adalah hasil chattingannya. Ya, chattingan antara ibu dengan anak ketika mengerjakan tugas sekolah. Atau ya, jadi saya sebut atau-ataunya. Atau bisa juga dengan meminta kepada pihak sekolah sebuah saya sebutnya bantuan. Mungkin ada guru-guru yang bisa di hire secara private.
3 orang murid ngumpul, misalnya kalau 3 orang murid mungkin bisa jauh-jauhan duduknya dan social distancing tetap bisa terjaga dan mudah-mudahan aman dari penularan COVID corona. Bisa kayak begitu. Atau kita manggil guru les juga boleh supaya bisa mendampingi. Kan ibu bekerja berarti ibu punya uang untuk bisa juga menggaji orang ya. Kalau ngerasa nggak cukup berarti minta bentuk penugasan-penugasan yang bisa di-hire oleh orang tua. Atau juga yang terakhir jika tidak memungkinkan semuanya minta sama guru boleh nggak kalau jam belajar anak sekolah saya ya selain ada tugas-tugas yang bisa dikerjakan dengan pengawasan dari jarak jauh juga boleh baru disetorkan setelah saya pulang dari bekerja gitu. Pengawasannya aja ya kan kadang-kala juga sebetulnya nggak harus ditemenin ya anak-anak tuh belajar hanya minta untuk orang tua tuh peduli aja. Yang kedua, emosi banget saat anak nggak bisa diajak belajar, otomatis sering mengeluarkan kata-kata negatif ke anak sampai terkadang dia nangis. Ya Bu, jangan mindahin sekolahan ke rumah, karena ibu nggak akan sanggup mindahin sekolahan ke rumah. Karena kita tidak berbasically punya ilmu pengajaran yang baik seperti para guru anak-anak kita. Akibatnya adalah itu bukan mengajar tapi menghajar jiwa anak dan anak pasti akan tersiksa. Tugas ibunda atau ayah di rumah supaya kita tidak emosi di era pandemi ini adalah ciptakan sebuah lingkungan belajar yang ada istilah home learning. Ya, home learning berarti belajar di rumah. Saya lebih senang menggunakan istilah homey learning. Homey itu kan artinya nyaman ya di dalam rumah sendiri. Belajar dengan suasana nyaman di rumah sendiri. Nah, tugas orang tua bukan memaksa belajar, tetapi mendampingi belajar dan memfasilitasi ruang belajar yang nyaman. Ingat konsep belajar everything, every time, everywhere. Ya, jadi biarkan anak belajar dengan gayanya. Kalau perlu tuh bikin desain rumah ya atau maksud saya sudut-sudut rumah ada yang digeser-geser supaya dia tuh ngerasa nyaman, libatkan anak juga untuk menghias ruang belajar online-nya yang baru. Kalau perlu beli meja belajar baru, beli aja meja belajar baru. Pokoknya apapun intinya adalah membuat suasana homey, nyaman. Misalkan maunya di kebun, ciptakan ruang kebun. Oh kita nanti belajar di kebun juga boleh loh. Kalau masih punya kebun, silahkan di kebun di rumah, dekat rumah yang bisa kita buat menjadi nyaman ya, ruangan yang homey. Ya Bun, jadi itu supaya ibu nggak perlu ngeluarin kata-kata negatif, apalagi maaf ya membodoh-bodohi anak. Minta toleransi juga dari pihak sekolah gitu dan jangan khawatir kalau sekolah mengatakan anaknya nggak disiplin, enggak ini bukan soal nggak disiplin karena emang nggak mudah ya. Ini kondisi dialami bukan cuma oleh ibu tapi semua orang ngalamin kayak gini. Saya yakin semua guru akan memahami kondisi ini. Yang ketiga gimana mensinkronkan pendidikan anak murid ketika di SD dan di rumah ke anak sendiri. Ya harusnya sih sama aja ya, kenapa harus dibedain gitu. Cuman bedanya kan biasanya kalau memang guru tuh suka lebih sayang sama murid daripada sama anak sendiri. Berarti kenapa anak sendiri nggak disayang, ya disayang aja lah gitu. Ini masalah jiwa ya Bu ya, dan perasaan gitu ya. Jadi tolong deh kendaliin emosi aja mendingan. Kasihan gitu sekarang di era pandemi kayak gini banyak yang stres ya, bukan cuman kita aja, anak kita juga sebetulnya nggak nyaman. Jadi mari sama-sama kita tadi kayak barisan serigala yang kompak, saling mengisi, saling menjaga keutuhan bersama, saling rileks dan mudah-mudahan sekolah juga memahami. Ya saya juga punya keponakan yang kadang malas belajar, saya bilang sama adik saya, udah biarin, kasih aja motivasi. Kalau kamu bisa ngerjain satu soal, dapat hadiah. Kalau kamu mau menyelesaikan, aku kasih pelukan sayang kayak apa gitu ya. Walaupun cuma satu-satu dikerjainnya. Jadi jangan minta sekaligus karena memang kondisinya tidak memungkinkan untuk saat ini. Yang berikutnya yang ke-10. Pertanyaan usia anaknya 5 sampai 6 tahun, gimana cara lebih dekat dengan anak yang ditinggal oleh orang tua supaya anak tidak kehilangan kasih sayang orang tua akibat karir. Maksudnya saya nggak ngerti ya ditinggal kerja. Ditinggal kerja oleh orang tua supaya dia tidak kehilangan kasih sayang. Ya kalau pulang kerja disayang-sayang, itu aja obatnya. Ya jadi ibunda ayah kalau begitu sampai pintu depan rumah, tolong segera pejamkan mata lalu baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Sekarang saya bukan seorang pegawai, sekarang saya sudah depan rumah saya akan masuk, saya jadi ibu yang paling dicintai anak. Saya jadi ayah yang paling dibanggakan anak. Ya Allah, saya menerima takdir saya siap jadi ibu, saya jadi istri, jadi suami, gitu ya, jadi ayah. Nah, maka tutupi
segala waktu yang kurang gitu itu dengan kasih sayang. Sebetulnya nggak ada istilah anak kehilangan kasih sayang. Kalau emang yang kehilangan kasih sayang itu kalau ibu bapaknya begitu pulang lebih serem daripada pembantunya, ya, pembantunya lebih sayang daripada orang tuanya. Jadi ya ditebus aja lah di hari-hari, di jam-jam yang kita ada, buatlah suasana me time ya, tadi me time atau we time, waktu bersama dengan anak-anak. Bisa, insya Allah bisa ya. Jadi ingat anak tuh sebetulnya nggak butuh 24 jam kebersamaan, dia hanya butuh kadangkala saat-saat kecil, tadi karena dia belajar di every time, dia belajar di setiap saat, jadi kadangkala meskipun waktu yang kita berikan hanya 5 menit, itu adalah waktu belajar yang dia tangkap bahwa kita adalah ibu dan ayah yang mencintai mereka. Itu mudah-mudahan bermanfaat. Oke.